Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Pastorang Tamba dengan NPM 2211011057. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang untuk proposal skripsi yang berjudul Analisis Strategi Bisnis dalam menghadapi persaingan jual beli mobil bekas di showroom Sahabat 88 Mobil Indo. Baik, kita akan masuk ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pada saat ini, industri otomotif sangat berkembang pesat, terutama di kota-kota besar. Industri otomotif juga yang secara garis besar memiliki tren positif dalam penjualan. Mobil saat ini adalah salah satu alat transportasi yang sangat diminati masyarakat. Hal ini terjadi karena berbagai alasan mulai dari gaya hidup, keamanan, dan harga mobil yang semakin terjangkau. Di sisi lain, konsumen juga tidak selalu ingin membeli mobil baru. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, yaitu harga mobil bekas jauh di bawah harga mobil baru. Konsumen melakukan perhitungan ketika membeli mobil baru dan ketika akan menjualnya dengan rugi yang cukup banyak. Alasan lainnya, konsumen tidak ingin menunggu mobil baru yang kadang terlalu lama, sehingga banyak calon pembeli yang tidak sabar menunggu masa inden tersebut. Akhirnya lebih memilih mencari alternatif lain dengan membeli mobil bekas yang bisa langsung dipakai. Lalu selanjutnya kita masuk ke subbab tujuan penelitian. Jadi untuk tujuan dari penelitian ini ada 3 poin, yaitu yang pertama untuk meningkatkan daya saing bagi pelaku usaha jual beli mobil bekas. Yang kedua, untuk mengetahui strategi yang tepat dalam menghadapi persaingan usaha jual beli mobil bekas. Yang ketiga, untuk mengetahui persebaran pasar mobil bekas dan meningkatkan minat konsumen. Lalu subbab yang ketiga ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaku usaha jual beli mobil bekas meningkatkan daya saing mereka. Yang kedua, bagaimana pengaruh perkembangan industri otomotif roda 4 terhadap pasar usaha jual beli mobil bekas. Yang ketiga, bagaimana pengaruh persepsi dan kebutuhan konsumen terhadap usaha jual beli mobil bekas. Lalu kita masuk ke subbab manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ada 3, yaitu yang pertama adalah bagi peneliti, adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya wawasan baik secara praktik maupun teoritis atau analisis, dan juga meningkatkan motivasi peneliti untuk mempelajari tentang pengetahuan dan strategi dalam perilaku usaha jual beli mobil bekas. Poin yang kedua, bagi mahasiswa, dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi salah satu motivasi bagi mahasiswa untuk melihat peluang usaha. Dalam hal ini terjadi pada lingkup jual beli mobil bekas. Lalu yang ketiga, manfaat bagi pelaku usaha. Dengan dilakukannya penelitian ini, besar harapan peneliti bagi pelaku usaha jual beli mobil bekas untuk meningkatkan daya saing masing-masing sehingga tercipta pasar otomotif yang kompetitif, atraktif, efektif, dan dapat memberikan keuntungan tidak hanya bagi penjual, tapi juga menguntungkan pembeli dari segi kualitas dan produk dan harga. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang poin yang pertama adalah strategi bisnis. Strategi merupakan jalan yang harus ditempuh agar mampu mencapai tujuan atau target yang telah direncanakan dari awal menurut Haryadi tahun 2003. Jadi, untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan, maka perusahaan harus mampu menciptakan strategi yang baik agar dapat memberikan hasil yang positif. Strategi bisnis merupakan suatu rencana atau kegiatan atau cara yang dilakukan perusahaan untuk membangun dan memperkuat usahanya dalam hal bersaing produk atau jasa pada suatu pasar tertentu. Untuk poin yang kedua adalah kualitas pelayanan. Pelayanan merupakan tujuan utama perusahaan dalam menghasilkan kepuasan pelanggan. Dalam memberikan pelayanan, perusahaan juga memberikan kebijaksanaan dan penjelasannya, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengerti dan menilai bagaimana pelayanan yang diberikan perusahaan. Lalu poin yang ketiga adalah kepuasan pelanggan. Dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, pada akhirnya akan berpusat pada nilai yang akan diberikan oleh pelanggan dalam bentuk kepuasan yang dirasakan. Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep utama dalam teori dan praktik pemasaran, serta merupakan salah satu tujuan esensial bagi aktivitas bisnis. Kepuasan pelanggan berkontribusi pada sejumlah aspek krusial seperti terciptanya loyalitas pelanggan, meningkatnya reputasi perusahaan,
berkurangnya elastisitas harga, berkurangnya biaya transaksi di masa depan, dan meningkatnya efisiensi dan produktivitas karyawan. Di samping itu, kepuasan pelanggan juga dipandang sebagai salah satu indikator terbaik untuk laba masa depan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Untuk metode penelitian yang diambil adalah yang pertama dengan cara teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan kemudian mengolahnya menjadi data yang menggambarkan tanggapan terhadap hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data primer dari karyawan. Kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda yang memungkinkan responden untuk memilih jawaban yang sesuai dengan opsi yang diberikan. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap suatu objek atau fenomena. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat dengan mudah memberikan kode-kode pada jawaban yang diperoleh untuk analisis lebih lanjut. Lalu dalam teknik pengumpulan data, terdapat 4 variabel yang menjadi poin utama, yaitu yang pertama adalah variabel harga. Variabel harga terdapat 3 poin, yaitu yang pertama adalah dalam pencarian mobil bekas, responden menyesuaikan harga pasar. Lalu yang kedua adalah dalam pemilihan mobil bekas, responden menyukai bila harga yang ditawarkan masih bisa ditawar. Lalu yang ketiga, responden tidak mempermasalahkan harga di atas pasaran apabila unit yang ditawarkan kondisinya sesuai. Lalu untuk variabel yang kedua adalah variabel produk. Variabel produk terdapat 5 poin, yaitu yang pertama, dalam pencarian mobil bekas, responden mempertimbangkan unit yang siap pakai. Poin yang kedua, dalam pencarian mobil bekas, responden mempertimbangkan domisili dari identitas kendaraan. Poin yang ketiga, dalam pencarian mobil bekas, responden mempertimbangkan jarak tempuh kendaraan. Lalu poin yang keempat, dalam pencarian mobil bekas, responden mempertimbangkan pajak kendaraan. Lalu poin yang terakhir adalah dalam pencarian mobil bekas, responden mempertimbangkan fungsi kerja kendaraan yang normal. Lalu variabel selanjutnya adalah variabel promosi. Variabel promosi terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, responden melakukan pencarian unit melalui media online. Yang kedua, responden mempertimbangkan ketersediaan pembiayaan kredit. Lalu poin yang ketiga, pembiayaan kredit memudahkan responden untuk memenuhi kebutuhan. Lalu variabel yang keempat adalah variabel pembeli. Variabel pembeli terdapat 2 poin, yaitu yang pertama adalah dalam pencarian mobil bekas, responden mempertimbangkan alokasi dana atau budget yang tersedia. Lalu poin yang kedua adalah dalam pencarian mobil bekas, responden mendatangi langsung penjual atau showroom yang ada di sekitar mereka. Dari instrumen variabel penelitian sebelumnya, maka diperoleh jawaban dari kuesioner yang telah diberikan. Untuk bobot nilai atas kategori jawaban yang akan diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jawaban sangat setuju mendapat nilai 5, jawaban setuju mendapat nilai 4, jawaban cukup setuju mendapat nilai 3, jawaban tidak setuju dapat nilai 2, dan terakhir jawaban sangat tidak setuju mendapatkan nilai 1.